Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara, program studi manajemen dari kelompok 3 dengan saya sendiri Ade Yopi dan teman saya Abdul Rohim akan memaparkan materi terkait dengan mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan di bawah dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto. Berikut pemaparannya. Sistem informasi pemasaran modern. Perusahaan yang memiliki keunggulan informasi menikmati keunggulan kompetitif. Keunggulan yang diperoleh yaitu memilih pasar yang lebih baik, mengembangkan penawaran yang lebih baik, melaksanakan perencanaan pemasaran yang lebih baik. Sistem informasi pemasaran MIS atau Marketing Information System terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan tepat waktu dan akurat bagi keputusan pemasaran. Penelusuran kebutuhan informasi. Kesatu, apa keputusan yang Anda sudah teratur? Kedua, apa informasi yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan ini? Ketiga, apa informasi yang Anda dapatkan secara teratur? Keempat, apa studi khusus yang Anda minta secara berkala? Kelima, apa informasi yang Anda inginkan dan yang hendak Anda dapatkan sekarang? Keenam, apa informasi yang Anda inginkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun? Ketujuh, apa majalah dan laporan dagang yang Anda ingin lihat secara teratur? Kedelapan, apa topik yang Anda ingin ikuti perkembangannya? Kesembilan, apa program analisis data yang Anda inginkan? Dan yang ke-10, apa 4 perbaikan yang paling membantu yang dapat dibuat dalam sistem informasi pemasaran saat ini. Komponen sistem informasi. 1. Catatan internal. Sistem informasi ini memberikan data hasil, yakni siklus pesanan sampai pembayaran, sistem informasi penjualan, database, gudang data, dan penggalian data. Kedua, sistem intelijen pemasaran. Kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Sumber informasi, tenaga penjualan, distributor, pengecer dan perantara lain, jaringan eksternal, panel, penasehal pelanggan, sumber daya pemerintah, membeli dari pemasok luar, dan sistem umpan balik pelanggan online. Menganalisis lingkungan pemasaran, perusahaan perlu mengenali dan merespon kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi secara menguntungkan. Pemasar harus bisa membedakan fad atau sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tanpa signifikasi sosial, ekonomi, dan politik. Tren, arah atau aturan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Megatrend, perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk dan setelah terjadi perubahan itu mempengaruhi kota
untuk sementara waktu. Lingkungan makro terdiri dari lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan alam, lingkungan teknologi, dan lingkungan politik hukum. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yakni Abdul Rohim. Baik, terima kasih Pak Ade Yopi yang sudah memberikan waktunya untuk saya. Selanjutnya yaitu lingkungan demografis. Lingkungan ekonomi akan mempengaruhi daya beli. Yang mempengaruhi lingkungan ekonomi, distribusi pendapatan, tabungan, hutang, dan kredit. Lingkungan sosial budaya, masyarakat membentuk kepercayaan, nilai, dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera dan preferensi konsumen. Pandangan yang mempengaruhi sosial budaya yaitu pandangan tentang diri sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Keyakinan dan nilai inti sangat sulit untuk diubah, namun nilai sekunder dapat diubah. Dalam setiap masyarakat, terdapat subbudaya kelompok yang berbagi nilai, kepercayaan, preferensi, dan perilaku. Lingkungan sosial budaya. Perusahaan yang mampu menggabungkan kemakmuran dan pelindungan lingkungan mempunyai peluang yang besar untuk sukses. Mulai muncul istilah green marketing. Syarat keberhasilan green marketing ialah pemosisian atau positioning nilai konsumen, merancang produk lingkungan yang mempunyai kinerja yang sama baiknya dengan atau lebih baik dari produk alternatif, mempromosikan dan menghantarkan nilai produk lingkungan yang diinginkan konsumen dan membidik segmen pasar konsumen yang relevan seperti memasarkan manfaat kesehatan di antara konsumen yang sadar akan kesehatan, memperluas daya tarik arus utama dengan mengikut atau menambahkan nilai yang diinginkan konsumen ke dalam produk lingkungan seperti penentuan harga tetap untuk pelanggan energi terbarukan. Syarat keberhasilan green marketing, kalibrasi pengetahuan konsumen. Mendidik konsumen dengan pesan pemasaran yang menghubungkan atribut produk lingkungan dengan nilai konsumen yang diinginkan. Misalnya, produk yang bebas dari pestisida lebih sehat, efisiensi energi menghemat uang, atau energi matahari itu nyaman. Menentukan kerangka atribut produk lingkungan sebagai solusi bagi kebutuhan konsumen. Misalnya, baterai yang dapat diisi ulang menawarkan kinerja lebih utama. Menciptakan situs internet yang melibatkan dan mendidik tentang nilai untuk lingkungan yang diinginkan konsumen, seperti situs Active Educational memungkinkan pengunjung memungkinkan penghematan uang tahunan mereka berdasarkan kebiasaan mencuci mereka, sumber utilitas, minyak bumi, atau listrik. Syarat keberhasilan green marketing, kredibilitas klaim produk. Menyatakan klaim produk lingkungan dan manfaat konsumen yang spesifik berarti tanpa pretensi dan berkualitas, yaitu dibandingkan dengan alternatif pembanding atau kemungkinan skenario penggunaan. Mendapatkan pendukung produk atau sertifikasi ramah lingkungan dari pihak ketiga yang terpercaya dan mendidik konsumen tentang arti dan melakukan dukungan dan sertifikasi ramah lingkungan tersebut. Mendorong pewartaan konsumen melalui jaringan komunikasi sosial internet, konsumen dengan informasi meyakinkan, menarik, dan menghibur tentang produk lingkungan. Misalnya, situs White Water Challenge milik TED mencakup peta Amerika Serikat sehingga pengunjung dapat melacak dan melihat pengaruh pribadi mereka melebar ketika teman mereka meminta contoh gratis. Lingkungan teknologi. Teknologi merupakan kekuatan yang membentuk kehidupan manusia. Semua teknologi baru merupakan
penghancuran kreatif, 4 tren teknologi. Yang pertama yaitu kecepatan perubahan yang makin tinggi. Yang kedua, peluang inovasi yang tak terbatas. Yang ketiga, anggaran R&D yang beragam. Yang keempat, makin banyak peraturan mengenai perubahan teknologi. Lingkungan politik hukum. Hukum juga menciptakan peluang baru bagi bisnis. Tren utama dalam lingkungan politik hukum yang pertama ialah peningkatan peraturan bisnis. Yang kedua, pertumbuhan kelompok kepentingan khusus. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Bapak Dewo. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.